Keuangan Sri Mulyani mencopot seorang pejabat Ditjen Pajak karena diduga menerima Lagi-lagi kasus suap suap dalam terjadi di urusan lingkup pajak. Direktorat Jenderal Menteri Pajak. Keuangan Sri Kali ini, Mulyani juga Komisi mengatakan Pemberantasan pejabat Korupsi yang KPK dicopot telah kembali mengajukan mengusut pengunduran dugaan diri suap di sebagai lingkungan aparatur Ditjen sipil Pajak. negara. Menurut Dalam Sri surat perintah Mulyani, penyidikan yang pencopotan beredar ini menyebut untuk KPK memudahkan telah KPK menetapkan dua menyidik. Stop, 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 stop korupsi. Jadi, sebenarnya korupsi itu apa sih? Penasaran kan? Kami dari kelompok 2, kelas 636, D3 Akuntansi Reguler 2018. Simak penjelasan dari kami ya. Korupsi. Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang mempunyai kata kerja curampere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya, kita akan bahas kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi EKTP. Korupsi pengadaan EKTP dilakukan oleh Setia Novanto dan kawan-kawan sejak tahun 2010. Penangkapan oleh KPK terhadap tersangka pertama kali dilakukan tahun 2014 dan sidang perdana kasus ini adalah tahun 2017. Kerugian yang harus ditanggung negara karena keserakahan Setia Novanto dan kawan-kawannya ini sebesar 2,3 triliun. Banyak sekali kan? Atas ulahnya ini, Setia Novanto divonis 15 tahun hukuman penjara. Yang kedua, kasus korupsi Gayus Tambunan. Gayus Tambunan sangat heboh diperbincangkan publik tahun 2010 hingga 2011. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini menghebohkan Indonesia dengan kasus penggelapan pajak. Kelakuan Gayus Tambunan membuat malu Direktorat Jenderal Pajak dan menghancurkan semangat reformasi di Kementerian Keuangan yang sedang gencar diusung oleh Ibu Sri Mulyani kala itu. Diliput dari detiknews.com, Gayus menyebutkan kerugian negara akibat ulahnya adalah sebesar 1,52 triliun rupiah. Akibat ulahnya tersebut, Gayus Tambunan harus divonis 29 tahun hukuman penjara. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus korupsi yang ketiga, yaitu kasus suap ekspor benih lobster. Kasus suap ekspor benih lobster ini dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi Prabowo yang baru menggantikan Ibu Susi Pujiastuti sudah membuat banyak kebijakan kontroversial di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu kebijakan kontroversial tersebut adalah memperbolehkan ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang oleh Ibu Susi. Proses kebijakan ekspor benih lobster ini dipenuhi oleh praktik suap-menyuap. Sampai saat ini, kasus masih dalam tahapan penyidikan oleh KPK. KPK sudah menetapkan sebanyak 7 tersangka dan menyita total 89,9 miliar aset dari para tersangka. Edi Prabowo sendiri terancam menerima hukuman mati karena melakukan korupsi di masa pandemi. Contoh kasus korupsi yang terakhir adalah kasus korupsi Bansos COVID-19. 1 bulan setelah penangkapan Edi Prabowo, netizen digemparkan dengan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 berupa sembako untuk masyarakat di Jabodetabek yang dilakukan mantan Menteri Sosial Pak Juliari beserta kawan-kawannya. Bapak Juliari menerima suap dari perusahaan penyedia bansos agar ia menunjuk perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, nilai paket sembako yang diberikan ke masyarakat juga dipotong untuk setiap paketnya. Kasus ini baru masuk persidangan tanggal 21 April 2021. Ancaman hukuman bagi Pak Juliari dan kawan-kawannya adalah hukuman mati karena mereka melakukan korupsi dana sosial di masa pandemi. Keempat contoh kasus korupsi tadi barulah sebagian kecil dari banyaknya kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi dapat mengakibatkan
melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara loh. Di Indonesia, korupsi berkorelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat belanja kesehatan publik, dan pendapatan per kapita. Korupsi di Indonesia juga berkorelasi positif terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, perlu mengidentifikasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Selain merugikan negara, korupsi juga berdampak besar terhadap citra ASN di mata masyarakat. Misalnya saja ada kasus korupsi di suatu instansi pemerintah. Masyarakat akan memandang negatif terhadap keseluruhan instansi tersebut meskipun yang lainnya menjalankan tugas dengan amanah. Maka dari itu, tindakan korupsi dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ayo teman-teman, kita sebagai generasi milenial khususnya calon ASN harus bisa melawan tindakan korupsi. Budaya anti korupsi hendaknya kita lakukan sejak dini dari hal yang kecil terlebih dahulu, seperti disiplin akan waktu. Contohnya, tidak terlambat saat memasuki kelas, tidak tertidur saat kelas, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Perilaku tersebut mencerminkan bahwa kita sudah menghindari tindakan korupsi akan waktu loh. Contoh lain yaitu tidak melakukan plagiarisme atau mencontek karena perilaku tersebut termasuk perilaku koruptif. Penegakan budaya anti korupsi bukan merupakan tanggung jawab pihak-pihak tertentu saja, melainkan juga tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia agar kedepannya bangsa kita dapat bersih dari tindakan korupsi.